Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi di kembali lagi bersama kami di acara Talkshow Akuntansi kelompok 5. Saya Etika Merliani selaku pembawa acara pada hari ini bersama tiga narasumber. Kita ada Pak Yoda, ada Ibu Selviana, ada Ibu Lisna, dan ada Ibu Amika. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang recording proses. Berbicara tentang recording proses, apa itu recording proses menurut Ibu Selviana sendiri? Menurut saya, recording proses adalah salah satu dari 3 aktivitas utama dalam akuntansi. Nah, setelah dilakukannya identifikasi terhadap bukti transaksi yang dianggap sah, maka kita akan melakukan yang namanya recording proses. Recording proses sendiri terdiri dari 3 kegiatan yang meliputi pencatatan, pengidentifikasian, dan pengikhtisaran. Jika salah satu dari tahapan recording proses tidak terpenuhi, apa bisa dikatakan sebagai akuntansi? Karena setiap tahapan tentunya mempunyai peran mereka sendiri, jadi tahapan-tahapan tersebut tidak bisa kita pisahkan dan kita tinggalkan. Jadi sehingga kalau ada satu tahapan saja yang kurang, maka itu tidak bisa disebut recording proses dan prosesnya tidak lengkap sehingga tidak valid. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Selviana atas jawabannya. Menurut Ibu Amika, mengapa recording proses termasuk ke dalam aktivitas akuntansi? Menurut saya, karena recording proses termasuk dalam 3 aktivitas utama akuntansi. Yang tujuannya recording proses yaitu untuk menggandakan pencatatan atas transaksi keuangan perusahaan yang telah terjadi di dalam bentuk dokumen seperti nota, kwitansi pembelian, atau cek, dan lain-lain. Gitu sih menurut aku. Apabila perusahaan tidak melakukan pencatatan akuntansi, menurut Ibu Amika, apa bisa dikatakan akuntansi? Kalau menurut saya sih, kalau kita tidak membuat pencatatan dalam akuntansi, maka itu tidak termasuk ke dalam akuntansi. Karena akuntansi itu sendiri sih sebuah kegiatan yang tujuannya pencatatan dari bukti transaksi yang telah kita identifikasi untuk nantinya kita laporkan. Oke, berarti recording proses itu sangat penting ya Bu dalam akuntansi. Menurut Pak Yuda gimana Pak tanggapannya? Kalau menurut aku sih setuju sama pendapat Ibu Amika karena salah satu aspek penting dalam akuntansi itu pencatatan. Kalau tidak ada pencatatan itu tidak termasuk akuntansi. Itu saja menurut saya. Oke, makasih kepada Pak Yoda atas jawabannya. Ke Ibu Lisna dulu sekarang. Bagaimana jika recording proses tidak digunakan? Apa bisa dikatakan sebagai akuntansi, Ibu Lisna? Kalau menurutku sih itu tidak bisa. Karena kan akuntansi itu terdiri dari tiga kegiatan, dan salah satunya itu recording. Recording inilah yang akan mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologi dan sistematis. Oke, berarti kan setelah pencatatan tuh diterapkan di jurnal kan? Nah, mengapa Pak setelah transaksi dicatat ke dalam jurnal, jumlah debit dan kredit harus sama kepada Pak Yoda? Kalau menurut aku sih, kalau menurut aku sih, kalau antara dua tadi tidak seimbang, nanti tidak termasuk apa tuh? Tidak balance. Jadi tidak bisa dicatat dalam akuntansi nanti. Banyak kesalahan yang akan kita lakukan pas pencatatan selanjutnya nanti.
Gimana? Jadi pencatatan akuntansi antara debit dan kredit pasti penjurnalan harus sama. Menurut Ibu Lisna, gimana Bu mengenai pendapat dari Pak Yoda? Saya setuju dengan pendapat Pak Yoda. Karena kan akuntansi itu biar bisa dikatakan balance, jika transaksi itu tidak balance, maka tidak mungkin membuat laporan keuangan gitu. Oke, terima kasih kepada Ibu Lisna. Sebelum staf akuntansi mencatat transaksi ke jurnal, apa saja yang harus diperhatikan Pak Yoda? Sebelum pencatatan akuntansi yang harus dipastikan. Yang pastinya sih, yang pertama kita tengok dulu bukti transaksi. Apakah buktinya sah atau tidak. Yang kedua, dalam pencatatannya. Kalau pencatatannya kita bagus, maksud apa? Dalam intinya kita teliti, nanti tuh pas membuat jurnal, nanti kita pembuatan jurnal nanti bagus. Kemudian yang terakhir tuh pelaporannya tuh kalau bisa pelaporan kita tuh ada editan yang bagus. Nanti pas pelaporan sama ketua, ketuanya terkesan sama kita. Gimana yang lain? Oke, jadi yang pertama yang harus dipastikan itu kita itu menentukan sah atau tidaknya suatu bukti transaksi. Menurut Ibu Selpiana, gimana Bu atas tanggapan dari Pak Yoda? Atas pendapat dari Pak Yoda? Iya, karena identifikasi itu memang diperlukan dalam akuntansi dan termasuk dalam aktivitas utama tadi. Jadi sebelum transaksi itu dibukukan, terlebih dahulu harus dibuktikan sah atau tidaknya bukti transaksi tersebut. Oke, terima kasih kepada Ibu Selpiana. Dalam laporan keuangan, menurut IFRS ada 5 kan. Yang pertama, laporan laba rugi, perubahan modal, posisi keuangan, dan arus kas. Catatan atas laporan keuangan. Menurut Ibu Amika, apa kegunaan laporan posisi keuangan? Menurut saya, kegunaan laporan keuangan yang pertama untuk menilai resiko entitas dan arus kas di masa depan. Dan yang kedua untuk menghitung tingkat likuiditas suatu lembaga. Itu saja sih menurut saya. Jadi kegunaan laporan keuangan menurut Ibu untuk menilai resiko-resiko pada entitas gitu ya Bu? Menurut aku sih, kegunaan laporan posisi keuangan yang pertama yaitu untuk menilai resiko entitas dan arus kas di masa depan. Dan yang kedua untuk menghitung tingkat likuiditas suatu lembaga. Itu saja sih menurut aku kegunaannya. Oke, jadi menurut Ibu untuk menilai resiko-resiko entitas kegunaan laporan posisi keuangan. Menurut Pak Yoda sendiri gimana menurut Bapak atas pendapat Ibu Amika? Kalau menurut aku sih setuju saja yang pendapat Ibu Amika tadi, karena pendapat Ibu Amika sama pendapat saya tuh sesuai. Oke, kalau Ibu Selpiana setuju atau tidak Bu? Setuju. Saya setuju saja dengan pendapat kedua orang tersebut. Ibu Lisna? Iya, saya juga setuju dengan pendapatnya. Oke, jika perusahaan baru beroperasi, apa yang dibuat pertama kali kepada Ibu Lisna? Jika perusahaan itu beroperasi, yang dibuat pertama kali itu adalah laporan posisi keuangan. Tetapi jika perusahaan sudah beroperasi, maka yang pertama kali dibuat adalah laporan laba rugi. Gunanya itu untuk menentukan modal akhir
yang akan digunakan untuk menentukan laporan posisi keuangan. Menurut Ibu Selpiana, kenapa perusahaan pada setiap akhir periode akan menghitung saldo dari setiap akun-akun yang dimilikinya? Karena akun sendiri adalah tempat mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Nah, jadi kenapa setiap akhir periode harus dihitung saldonya? Karena kita ingin mengetahui, misalnya kita ingin mengetahui akun kas. Nah, pengaruhnya terhadap transaksi selama ini apa terhadap akun kas. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan cara mengurangkan atau menghitung selisih daripada posisi debit dan kredit. Jika posisi debit dan kreditnya tidak sama, Bu? Jika posisi debit Jika posisi debit dan kredit pada akunnya berbeda atau mengalami selisih, maka misalnya kan akun kas, di posisi debit ada $100, sedangkan di posisi kreditnya ada $50. Maka pencatatannya akan kita lakukan pada posisi yang lebih besar dengan cara mengurangkan posisi debit kan 100, dikurangkan dengan posisi kredit 50. Jadinya pencatatannya di posisi debit $50. Begitu. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Selpiana. Mengapa pada saat penjurnalan akan mencatat transaksi secara kronologis menurut Pak Yoda? Menurut saya sih kalau pencatatan harus sesuai dengan tanggal kejadian tuh biar memudahkan kita nanti dalam pencatatan. Jadi kalau kita mencatat tidak sesuai tanggal atau tidak sesuai dengan kronologis, nanti pas kita pelaporan nanti kita susah melaporkan nyusun tanggal sama ngejelasin sama ketuanya, Kak. Jadi intinya sih biar mempermudah kita. Oke, jadi pencatatan akuntansi secara kronologis untuk mempermudah pencatatan dalam penjurnalan, ya kan Pak? Iya, biar mempermudah kita dalam menyusunnya, Kak. Oke, terima kasih kepada Pak Yoda. Apa kontribusi jurnal dalam laporan keuangan menurut Ibu Selpiana? Kontribusi jurnal dalam laporan keuangan meliputi yang pertama untuk mengetahui pengaruh dari suatu transaksi. Yang kedua, untuk mengetahui letak atau posisi kesalahan apabila terjadi kesalahan, karena pada jurnal posisi debit dan kredit harus balance, dan juga untuk mencatat transaksi secara kronologis. Saya izin menambahkan jawaban dari Pak Yoda sebelumnya. Kalau kita tidak mencatat secara kronologis, yang pertama kan tidak mungkin kita berada di tanggal 5, sedangkan kita sudah mencatat tanggal 30. Bagaimana kita bisa mencatat tanggal 30 terlebih dahulu, sedangkan kita masih berada di tanggal 5? Tentunya kita akan mencatat tanggal 6, 7, dan seterusnya. Baru kita akan mencatat tanggal 30. Tidak masuk akal bagi saya kalau mencatatnya dari 30, terus balik ke 5. Memang kita bisa mengulang masa lalu, dan bisa meluncur ke masa depan secara begitu saja. Terima kasih. Pada Ibu Selpiana atas jawabannya. Selanjutnya ke pertanyaan berikutnya. Etika, bentar. Saya iya, Pak Yoda. Pendapat Ibu Selviana. Kan pas kita pencatatan tuh akhir bulan biasanya. Jadi
pas kita pencatatan tuh terserah apa tuh mempermudah kita saja, bukan apa tuh mempermudah kita buat nyatat nanti. Gimana Ibu Selviana? Ya, tapi kan begini Pak Yoda. Kita membuat laporan dan membuat jurnal tentunya harus kronologis, Pak. Jadi, kalau kita mencatatnya dari tanggal 30 berdasarkan bukti transaksi, ya itu tidak masuk akal. Lebih masuk akal yang jawaban saya tadi. Tentunya kalau kita berada di tanggal 5, yang kita dahulu adalah tanggal 6. Bentar Ibu Selviana, kan buktinya kan sudah kita dapat pas akhir bulan biasanya kita melakukan pencatatan. Jadi terserah kita. Biasanya enggak. Yang mana yang lain? Menurut Ya, tapi Ibu Amika, ya lanjut Bu. Mudah aja kalau menurut Ambo. Oke, baiklah. Di sini saya ingin menyimpulkan sedikit dari jawaban dari Pak Yoda dengan Ibu Selviana. Saya setuju dengan kedua pendapat dari Bapak dan Ibu, tapi alangkah lebih baiknya menurut pendapat Ibu Selviana secara sistematis dan urut. Kan di dalam pencatatan itu kita harus mencatat secara sistematis. Kalau menurut Ibu Lisna gimana, Bu? Kalau saya sih lebih setuju dengan Bapak Yoda karena supaya apa? Biar lebih jelas gitu maksudnya. Mempermudah kan? Tapi Pak, kalau kita mencatatnya kalau kita menggunakan sistem accrual basis, nantinya kan kita melakukan pencatatan saat transaksi sudah terjadi. Nah, berarti otomatis kita akan mencatatnya saat transaksi itu terjadi, bukan berdasarkan bukti transaksinya di akhir bulan, Pak. Bukan, maksud saya tuh, ini, Ibu Selviana, kan buktinya kan lah ada. Tapi pas kita pencatatan tuh, kita tidak sesuai dengan sesuai dengan tanggalnya. Pas kita mencatat nanti tuh kita kesusahan. Jadi tergantung orangnya juga lah. Kalau itu. Kalau biasanya tuh itu. Yang mana yang lain? Ibu Amika. Kalau menurut aku sih setuju dengan pendapat Selviana. Ya. Karena semua transaksi yang harus disusun sesuai dengan kronologisnya, sesuai dengan periode waktu terjadinya transaksi tersebut. Sebenarnya pendapat saya dan Bapak Yoda itu memang menyetujui adanya transaksi secara kronologis. Yang masalahnya nih, tujuan dari pencatatan secara kronologis. Kalau menurut saya, tujuan dari pencatatan secara kronologis itu karena lebih logis dan masuk akal kalau kita mencatat transaksi saat kita sudah melakukan transaksi. Nah, tapi kalau menurut Bapak Yoda, dilakukannya pencatatan secara kronologis karena agar mempermudah. Jadi menurut saya lebih masuk akal jawaban saya kalau pencatatan secara kronologis itu digunakan untuk biar kita lebih masuk akal dalam melakukan kegiatan akuntansi. Tapi menurut saya, Bu Selviana, pendapat saya masuk akal juga. Kan biar mempermudah gitu. Tergantung orangnya juga lah. Kalau menurut Ambo. Yang mana Ibu Edika? Oke, jadi gini, kita itu dalam pencatatan lebih baiknya secara kronologis. Secara kronologis itu kan terurut dan sistematis kan, berarti lebih memudahkan. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa saldo beban didebit kepada Ibu Lisna? Menurut Ibu kenapa? Stop. Lanjut, pertanyaan selanjutnya.
karena tuh termasuk dalam prinsip penandingan yang mendukung pelaporan pendapatan dan beban. Dalam periode yang sama, prinsip penandingan itu juga memenuhi asumsi dasar akuntansi, yaitu periodik. Menurut saya itu, Ibu Etika. Oke. Stop dulu, Amika. Baik, pertanyaan selanjutnya. Kenapa pendapatan dan beban dilaporkan dalam periode yang sama? Bagaimana menurut Ibu Selviana? Pendapatan dan beban dilaporkan dalam periode yang sama, ini berdasarkan pada prinsip penandingan. Nah, karena prinsip penandingan sudah menjelaskan hal tersebut. Dan juga saya beri pemisalan. Misal kita membuka sebuah usaha fotokopi. Nah, saat kita memberikan layanan kita, tentunya nantinya kita akan mendapatkan upah. Nah, upah di sini akan disebutkan sebagai pendapatan. Nah, tapi sebelum kita menerima upah, tentunya kita memberikan layanan terlebih dahulu. Entah itu kita memotokopi, di mana itu akan menggunakan biaya listrik, biaya kertas, dan lain-lain. Nah, jadi pada saat kita memperoleh pendapatan, kita juga harus mengakui adanya beban. Oke, berarti menurut Ibu Selviana, kenapa pendapatan dan beban dilaporkan di periode yang sama karena kita sudah memperoleh pendapatan dan pasti itu ada beban ya, Bu. Menurut tanggapan Pak Yoda gimana? Menurut tanggapan saya sama-sama Ibu Selviana, karena harus dilaporkan pada periode yang sama tadi. Jadi beban sama pendapatan tuh harus dilaporkan sesuai pada di satu tanggal cawan untuk semuanya. Oke, kalau menurut Ibu lebih setuju pendapat Pak Yoda? Kalau menurut saya sih sebenarnya sama aja Pak Yoda sama Bu Selviana. Karena apa? Termasuk dalam prinsip penandingan gitu. Bu. Udah. Baiklah, kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, pada acara talk show hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.